Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dalwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian ilmu tajwid, yaitu dalam pembahasan kali ini mengenai sifatul huruf. Sifatul huruf menurut bahasa yaitu ma qamah bi syai'in minal ma'ani kal 'almi was sawad. Sekali lagi kami ulangi. Sifatul huruf menurut bahasa yaitu ma qamah bi syai'in minal ma'ani kal 'almi was sawad. Suatu sifat yang menempel pada sesuatu yang lain seperti ilmu dan warna hitam. Seperti apa sifat itu? Sifatul huruf yaitu sesuatu yang menempel pada sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kaifiyatun aridatun lil harfi inda husulihi fil makhraj min jahrin aw hamsin. Sekali lagi menurut istilah, kaifiyatun aridatun lil harfi inda husulihi fil makhraj min jahrin wa hamsin. Yaitu sifat yang menempel pada suatu huruf ketika huruf itu diucapkan atau dilafadzkan seperti jahar, hamas, ila akhirih, yaitu sifatul huruf yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan sifat di sini? Sifat seperti warna hitam atau warna-warna yang lainnya. Seperti tutup botol aqua dalwah ini. Seperti tutup botol. Tutup ini ibaratkan huruf hijaiyah, sedangkan yang menempel pada huruf itu yang warna biru ini namanya sifat. Jadi sifat itu sesuatu yang menempel pada sesuatu. Ada seseorang dikatakan alim karena orang itu mempunyai ilmu. Jadi orang ini itu namanya zatnya atau huruf hijaiyahnya. Sedangkan jahar dan hamas yang lainnya itu seperti ilmu yang menempel pada seseorang itu. Orang itu dikatakan alim dalam ilmu Al-Quran karena dia mengetahui tentang ilmunya Al-Quran. Maka orang itu dinamakan alim dalam ilmu Quran. Seperti itu. Atau seperti meja ini. Meja ini kita perumpamakan seperti huruf hijaiyah. Dan warna yang menempel pada meja ini warna hitam. Itu namanya sifat. Jadi sekali lagi kami ulangi, sifat itu sesuatu yang menempel pada sesuatu. Atau suatu sifat yang menempel kepada suatu huruf ketika huruf itu dilafadzkan atau diucapkan. Maka dari situ kita akan membahas mengenai sifatul huruf. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan mengenai sifatul huruf ini, kami akan membacakan tentang syair sifatul huruf. Kemudian setelah kita bacakan, kita akan membahas apa yang dimaksud atau apa yang makna dari maksud dari sifat itu, dari syair itu sendiri. Kami akan membacakan tentang syair makharijul huruf. Afan, kami akan bacakan tentang syair sifatul huruf yang berbunyi jahrun nahan nafas hamsun lawannya fahathahu syakhsun sakat hurufnya syiddah nahan suara rikhwah lawannya ajid qatin bakat itu hurufnya. Itu adalah syair sifatul huruf. Atau lebih mudahnya kita rumuskan kepada angka 1 sampai 10. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, kemudian kita lafadzkan syairnya. Jahrun nahan nafas hamsun lawannya
fahathahu syakhsun sakat hurufnya, syiddah nahan suara rikhwah lawannya, ajid qatin bakat itu hurufnya, tawassud antara syiddah dan rikhwah, tawassud yaitu lin umar hurufnya, isti'la ngangkat lidah, istifal lawannya, khusyadati kiz itu hurufnya. Itu adalah syair sifatul huruf yang akan kita bahas kali ini. Pertama adalah perlu diketahui sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai sifatul huruf, akan kita bahas yaitu mengenai macam-macam sifatul huruf terlebih dahulu. Pertama, sifatul huruf ada 17 sifat dan dibagi menjadi 2 bagian. Sekali lagi, sifatul huruf berjumlah 17 sifat dan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu adalah sifatul huruf yang mempunyai lawan atau yang berlawanan. Sifatul huruf yang mempunyai lawan atau yang berlawanan itu mempunyai 10 sifat. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat yang tidak memiliki lawan atau yang tidak berlawanan, itu berjumlah 7 sifat. Maka total keseluruhannya ada 17. Pertama 10 sifat yang mempunyai lawan, kedua adalah sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan ada 10 dan sifat yang tidak mempunyai lawan ada 7. Jadi jumlahnya 17. Kemudian perlu diperhatikan rumus mengenai sifatul huruf. Sifatul huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat yang berlawanan. Sekali lagi, setiap huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat yang berlawanan. Sedangkan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat yang tidak berlawanan hanya dimiliki oleh huruf-huruf tertentu. Sekali lagi kami ulangi, setiap huruf hijaiyah itu wajib memiliki 5 sifat yang berlawanan. Dan sedangkan sifat yang tidak berlawanan hanya dimiliki oleh sifat-sifat tertentu saja. Adapun huruf hijaiyah yang memiliki lebih dari 5 sifat, maka sifat tersebut adalah tambahan daripada sifat yang tidak berlawanan. Sekali lagi, adapun huruf hijaiyah yang memiliki lebih dari 5 sifat, maka sifat tersebut adalah tambahan dari sifat yang tidak berlawanan. Umumnya yang perlu dimiliki huruf hijaiyah itu pasti 5 sifat. Akan tetapi nanti ketambahan huruf yang sifat yang tidak berlawanan, maka bisa berjumlah 6 atau 7. Bisa berjumlah 6 atau 7 sifat. Kemudian seperti yang kami bacakan tadi mengenai syair jahar hamas, syiddah rikhwah, tawassud yang lainnya akan kita perinci sebagai berikut. Pertama adalah huruf hamas. Hamas itu yaitu nafas kita terlepas atau mengalir. Sekali lagi, hamas bisa dikatakan terlepasnya udara atau nafas yang kita hembuskan itu hamas. Seperti itu hamas. Dan huruf hamas ini mempunyai 10 huruf yang dikelompokkan menjadi dalam bunyi fahathahu syakhsun sakat. Sekali lagi, huruf hamas berjumlah 10 yang terkumpul dalam lafaz fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, sya, kho, so, sakata.
10. Adapun huruf dari jahar adalah selain daripada huruf hamas. Apa saja itu? Yaitu yang terkubur dalam lafaz a'dhama waznu qari'in dhi ghaddi jadda talaba. Sekali lagi, a'dhama waznu qari'in dhi ghaddi jadda talab. Yaitu huruf jahar selain daripada huruf hamas. Apabila sudah kita ketahui huruf hamas itu berjumlah 10, maka huruf jahar sisa dari 10 ini. Berarti jumlahnya ada 18 huruf. Apa yang dimaksud dengan hamas? Hamas itu nafas yang terlepas atau berdesis, atau nafas kita yang mengalir. Contoh daripada huruf hamas. Pertama adalah huruf fa. Cara melafadzkan huruf fa bisa kita ketahui apakah itu hamas. Pertama, fa, sukunkan huruf fa-nya, kemudian berilah huruf yang kita mau, terserah. Bebas hurufnya. Seperti kita beri huruf hamzah di depan, hamzah wasal, kemudian harkati hamzah itu dengan harokat fathah. Bunyinya seperti af. Di mana hamasnya? Hamasnya itu tidak kita bisa dengarkan, hanya suara seperti orang berbisik. Contoh, halo. Halo. Halo bersuara. Tapi kalau kita rendahkan suaranya, halo. Halo. Seperti itu hamas. Contohnya dalam lafaz af. 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 Akhirnya itu nih maksud. Akhir daripada lafaz yang kita ucapkan. Af. Af. Bunyi bukan dari suara, akan tetapi nafas. Nafas kita yang terakhir. Af. Af. Seperti itu. Atau huruf yang selanjutnya, huruf ha. Ah. Ah. Kita letakkan tangan kita di depan mulut kita. Sekali lagi kami ulangi huruf fa. Af. Ah. Af. Af. Ah. Af. Ah. Ah. Seperti itu. Pertama, kami ulangi lagi huruf fa. Af. Kemudian huruf ha. Ah. Kemudian huruf tha. As. Kemudian huruf ha. Ah. 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 Sampai seterusnya. Contoh huruf fa. Kita membaca ayat seperti qad aflahal mu'minun. Kami ulangi. Qad aflahal mu'minun. Jadi hembusan nafasnya itu terasa di mulut kita. Qad aflahal mu'minun. Atau huruf ha. Alam nashrah laka sadrak. Sekali lagi. Alam nashrah laka sadrak. Itu yang disebut dengan hamas. Kemudian huruf ha. Seperti kita umumnya baca pada surah Al-Fatihah. Ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi seperti itu. Ada hembusan nafas. Nafas itu angin yang kita hembuskan. Itu nafas. Sekali lagi kami ulangi mengenai hamas. Hamas yaitu nafas yang kita hembuskan, atau seperti orang itu berbisik-bisik dengan temannya. Hai, hai. Nah, itu namanya hamas. Kemudian
Huruf yang setelahnya yaitu huruf shad. As, as, as. Yang terakhir ini yang dimaksud dengan hamas. Nafas yang kita hembuskan. As. Seperti itu. Sin. As. As. Jadi seperti itu. Kemudian kaf. Ak. 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 Seperti itu. Sya. Ash. 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 Kemudian yang terakhir adalah huruf ta. At. 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 Seperti itu. Ada desis atau nafas yang mengalir daripada mulut kita ketika kita melafadzkan suatu huruf. Itu namanya hamas. Kemudian kita lanjutkan kepada huruf yang sifatul huruf yang setelahnya, yaitu lawan daripada hamas, yaitu jahar. Jahar ini apa? Jahar artinya nafas tertahan, kebalikan atau lawan daripada hamas tadi. Jadi perlu diketahui huruf hamas selain daripada huruf jahar, yaitu selain daripada huruf hamas. Contoh kita mengambil huruf daripada huruf jahar, yaitu hamzah. Coba kita sukunkan huruf hamzah ini, kemudian kita beri huruf bebas, terserah apapun, yang penting kita harakat fathah huruf tersebut. Contoh ba. Ba. Jadi nafas kita tertahan, tidak lepas seperti suara hamas. Sekali lagi, ba. Ba. Seperti itu. Ba. Nafas kita tidak mengalir, akan tetapi tertahan. Contohnya, yuk minuna. Di mana contohnya itu? Di yuk. Bukan yuk, bukan seperti itu. Itu yuk minuna, yuk minuna. Jadi nafas kita tertahan. Pada hakikatnya, ketika kita melafadzkan huruf hijaiyah, pasti akan mengeluarkan yang namanya nafas. Akan tetapi di sini nafas itu ada tingkatannya. Ketika kita melafadzkan huruf hamas, maka nafas yang mengalir itu deras. Ketika kita melafadzkan huruf jahar, nafas kita akan tertahan sedikit saja. Pasti akan keluar namanya nafas itu. Akan tetapi sedikit, tidak banyak seperti pada sifat hamas. Kemudian contoh yang lainnya daripada jahar, yaitu huruf dal. Huruf dal. Nafas kita tertahan. Contohnya bad, 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 bad. Bukan bad, bukan seperti itu. Apa? Bad, bad. Itu yang dimaksud dengan jahar. Nafasnya tertahan, yaitu tidak sederas daripada huruf, daripada sifat hamas. Contoh, wa idh qala, wa idh qala. Bukan wa idh qala, bukan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan jahar. Jahar maksudnya nafas kita tertahan. Ibaratkan sungai yang mengalir. Apabila kita tutup itu sungai yang kecil ini, kita tutup dengan tanah, maka air itu akan mengalir, akan tetapi sedikit, tidak banyak. Itu jahar.
pasti akan mengalir. Di mana mengalirnya air itu? Ya, di tempat, di tanahnya ini. Itu dimaksud dengan jahar. Sedikit membasahi daripada penutup daripada sungai ini. Itu kalau kita perumpamakan sifat jahar. Contoh yang lainnya daripada jahar itu yaitu huruf dot. Huruf dot. Bagaimana kita bisa mengetahui dot itu jahar? Kita sukunkan huruf dotnya, kemudian kita letakkan di tangan di depan mulut kita. Berilah hamzah wasal di depannya. Talan, au. Seperti itu. Jadi nafas kita ini tidak mengalir, akan tetapi tertahan. Au. Bukan au atau yang lainnya, atau au. Bukan seperti itu. Itu mengenai sifatul huruf antara jahar dan hamas, atau hamas dengan jahar. Kemudian contoh yang setelahnya yaitu huruf jim. Huruf jim, bagaimana jaharnya? Kita ambil huruf yaitu hamzah wasal agar lebih bermudah. Kemudian sukunkan huruf itu. Contoh aj. Itu tidak mengeluarkan namanya nafas yang deras. Aj. Seperti itu. Itu mengenai huruf hamas dan jahar. Sekali lagi kami ulangi, hamas itu nafas kita mengalir atau terlepas, bisa saja berdesis. Adapun jahar, nafas kita tertahan, tidak mengalir. Itu mengenai jahar dan hamas. Untuk hurufnya, huruf jahar berjumlah 18 dan huruf hamas berjumlah 10. Sekali lagi, huruf jahar berjumlah 18 yang terkubur dalam lafaz a'dhuma waznu qari'in dhi ghaddi jati talaba. Yang kedua, hamas berjumlah 10 huruf yang berbunyi fahathahu syakhsun sakat. Itu dari pada sifat yang mempunyai lawan. Kemudian berlanjut kepada sifatul huruf yang setelahnya mengenai syiddah dan rikhwah atau rakhawah. Dan perlu diketahui, syiddah itu artinya maksudnya suara kita tertahan. Cara melafadzkan huruf atau cara mengucapkan huruf, suara kita tertahan. Adapun rakhawah, suara kita terlepas. Di antara tertahan, di antara suara tertahan dan terlepas ini ada di tengah-tengahnya yang yaitu namanya tawassut atau bainiyah, baina syiddah war rikhwah. Seperti itu. Sekali lagi, syiddah itu suaranya tertahan, adapun suaranya terlepas. Di antara dua sifat ini, antara syiddah dan rikhwah, ada yang namanya tawassut atau bainiyah, baina syiddah war rikhwah, baina syiddah war rakhawah. Seperti itu. Yang akan kita bahas pertama adalah syiddah. Syiddah, suara kita tertahan. Sekali lagi, syiddah, suara kita tertahan. Hurufnya terkubur dalam lafaz yang berbunyi ajid qatin bakat. Sekali lagi, ajid qatin bakat. Berjumlah 8. Hamzah, jim, dal, qaf,
ta, ba, kaf, ta. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Jadi ada 8 sifat daripada sifat syiddah. Bagaimana kita bisa mengetahui atau bagaimana cara melafadzkan huruf syiddah itu? Caranya sama seperti sifat yang tadi, yaitu hamas dengan jahar. Pertama, sukunkan huruf di yang 7 ini, atau kita mengambil sampel salah satu daripada huruf syiddah itu. Pertama adalah huruf jim. Caranya, kita beri hamzah wasal di depannya yang berharakat fathah, kemudian kita lafadzkan ad, 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 ad. Jadi suara kita itu tertahan. Ad, 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 ad. Ketika di mana syiddahnya? Ketika kita masuk kepada huruf dal ini. Ad, ad, ad. Seperti itu. Cara mengetahui syiddah, rumusannya, atau cara mengetahui seluruh sifatul huruf dengan rumus, sukunkan huruf tersebut atau tasydidkan huruf tersebut, kemudian berilah hamzah wasal di depannya. Sekali lagi, cara untuk mengetahui sifatul huruf dari hamas sampai huruf sifat-sifat yang lainnya, yaitu caranya ambil satu huruf, kemudian sukunkan huruf tersebut atau ditasydidkan huruf tersebut dan diberi hamzah wasal di depannya. Seperti apa? Contoh, kita mengambil daripada huruf syiddah. Kami ulangi lagi. Huruf dal. Ad, ad, ad. Di mana syiddahnya? Syiddahnya ketika kita melafadzkan menuju pada huruf dal, suara kita akan tertahan. Ad, ad. Bukan pada akhirnya. Akhirnya tadi itu adalah jahar. Ad. Nah, itu jaharnya. Kemudian, atau kita tasydidkan huruf tersebut. Ad, da, ad, da. Nah, ad, da, da. Itu namanya syiddah. Ad, da, ad, da. Nah, seperti itu. Ketika kita melafazkan ad, itu adalah syiddah. Pemirsa adalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertemuan kali ini, setelah kita membahas mengenai sifat hamas, jahar, dan syiddah, insyaallah pada episode yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan, insyaallah akan kita ulangi mengenai syiddah dan rikhwah tawassul ila akhirih. Marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Rubbama hakadha minni naktafi bihadzal qadar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.